Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masuk materi 2 ya Mas ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu apa Mas-mas ya? Mas-mas Mbak-mbak ini. Mas-mas Mbak-mbak ya, masih muda semua yang masuk di sini. Untuk 1 jam ke depan saya akan menjelaskan mengenai creative composition ya. Mengenai komposisi kreatif. Diharapkan teman-teman semua di sini setelah menerima materi ini bisa mempraktekannya ya, walaupun nggak punya kamera, pakai handphone itu bisa. Jadi bisa digunakan, bisa diaplikasikan tanpa harus menggunakan kamera DSLR atau mirrorless atau kamera pocket. Yang penting ada kameranya, walaupun itu cuma handphone, ini bisa dipraktekkan ya. Oke, Mas Nino. Ya. Atau masuk mode ini aja, Mas. Masuk mode slideshow aja. Oke, biar jelas. Ya. Perkenalkan dulu ya, sebelum kita mulai materi. Nama saya Ginanjar Widodo. Saya staf seksi pencarian dana di KPPN Jakarta 6. Saya sudah berkarir di Ditjen Perbendaharaan selama 14 tahun dari tahun 2007. Sudah 5 kali SK saya bertugas di sini. Saya pernah di Tobelo tahun 2007 sampai 2011, kemudian pindah ke Ambon di tahun 2011 sampai 2013. Kemudian SK ketiga ke Semarang 2 di tahun 2013 sampai 2014, terus di Kudus, dan terakhir saya di KPPN Jakarta 6. Lanjut Mas Tino. Nah, ini saya mulai motret itu dari tahun 2008 ya, jadi sekitar baru 13 tahun ya saya motret. Lanjut Mas. Nah, jadi selama motret itu saya itu mengikuti lomba foto apapun itu, mau lomba foto level lokal yang tingkat daerah ya, maupun yang tingkat nasional ataupun internasional. Itu apa gunanya? Karena ya itu kita ngetes foto kita itu bisa diterima khalayak ramai atau tidak, khalayak publik atau tidak. Kalau sampai ke level internasional, berarti foto kita kalau menang, berarti kita diterima, foto kita, karya kita diterima secara internasional. Dan alhamdulillah, baik level lokal sampai internasional, saya sudah pernah menjuarai. Lanjut Mas. Kemudian mengikuti pameran foto, baik tingkat lokal maupun internasional. Ini apa? Biasanya kalau pameran itu kan ada kurasinya ya, ada kurasi. Jadi itu nggak asal-asalan untuk bisa masuk pameran. Jadi kita juga, karya kita itu dikurasi. Foto kita itu layak atau tidak, layak tayang atau tidak. Dengan mengikuti pameran, berarti karya kita bisa diterima oleh khalayak ramai. Saya mengikuti salon foto dari baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, di Serbia, di Inggris, di Turki, itu sudah pernah semua. Lanjut Mas. Terus kemudian saya juga saat ini menjadi beberapa kali menjadi kontributor foto untuk beberapa media. Yang pernah memuat foto saya majalah ini ya, majalah Color by Garuda Indonesia. Itu lumayan Mas. Itu bayarnya dibayar pakai dolar. Terus kemudian juga stok foto online saya di Getty Image, kemudian di IM, kemudian di Shutterstock juga. Selain online, saya juga berbisnis offline juga. Untuk karya-karya foto saya jual secara offline. Lumayan, saya cetak besar dengan media komposit panel. Komposit panel itu dia dari silver ya, silver brush. Jadi ya kualitasnya udah terjamin. Ya lumayan, saya cetak itu bisa sampai ukuran 120 kali 80 cm.
mulai dari 60 kali 40 sampai 120 cm. Lanjut Mas. Beberapa kali juga menjadi juri lomba foto dan lanjut Mas mengerjakan company project. Pernah saya sama Mas Tino ngerjain Kementerian BUMN gedungnya. Kerjain gedungnya jadi jelek. Lanjut Mas. Juga mengisi workshop offline maupun online. Gitu. Jadi selama 13 tahun ini yang saya kerjakan. Lanjut Mas. Nah ini portofolio saya, bisa dilihat di Instagram ada @rahwidodo. Kalau di Facebook juga rahwidodo, Getty Image, ini Getty Image sama IM sama Flickr, itu galeri-galeri saya. Tapi sebagian besar masih belum saya upload foto-fotonya. Masih banyak yang belum saya upload. Lanjut Mas. Nah, mengenai sebelum kita masuk ke materi ini ya apa komposisi ya, kita ada baiknya mereview kembali dasar-dasar fotografi itu. Intinya cuma 3 segitiga exposure tadi kan yang dijelaskan sama Mas Tino. Yang satu diafragma, yang kedua shutter speed, sama yang ketiga ISO. Saya jelaskan secara cepat aja ya. Lanjut Mas. Nah ini diafragma. Yang diafragma kamera itu ibaratnya itu kalau di mata apa sih, retina atau apa ya, yang besar kecil ya, lensa itu diafragma ya, diafragma mata itu digambarkan dengan angka. Kalau angkanya besar, misal 22, dia itu bukaannya itu kecil, sempit, anunya apa, lubangnya itu sempit, lubangnya sempit. Kalau angkanya semakin kecil, lubangnya itu semakin besar. Efeknya apa? Kalau kita pakai diafragma yang angka besar itu maka akan berpengaruh pada ruang tajam dari ini apa, dari kamera ya, dari lensa itu menghasilkan foto yang dari depan sampai belakang itu akan tajam semua. Ruang tajamnya itu luas. Ini semakin sempit lubangnya, maka daerah fokusnya itu semakin lebar. Sedangkan apabila menggunakan angka yang kecil, ini maka ruang tajamnya itu semakin sempit. Dia fokus di orangnya, belakangnya tuh ngeblur. Itu diafragma. Lanjut Mas. Nah, untuk shutter speed ini kaitannya dengan membekukan gerakan atau membuat gerakan itu menjadi flow. Flow itu ngeblur gerakannya, bukan fokusnya ya. Ngeblur itu ada 2, ngeblur fokus sama ngeblur gerakan. Kalau angka shutter speed tinggi, misalnya 1/1000, 1/4000, 1/8000, kita motret itu orang lari itu akan seperti membeku gitu. Misalnya orangnya lari sampai loncat, di foto cepet, nanti dia akan membeku di udara. Motret burung terbang gitu kan. Kita foto itu kan gerakannya cepat. Kalau kita bisa mengunci fokusnya, kita foto cepet, nanti bisa waktu terbang itu kelihatan ini apa, membeku. Sedangkan apabila menggunakan shutter speed yang rendah, misalnya 1 detik, kita motret orang lari, ya itu ya kelihatan kayak bayangan aja. Nah, lanjut Mas. Nah ini kaitannya dengan ISO. ISO itu berkaitan dengan sensitivitas dari ini ya, apa, sensor ya. Kita menggunakan ISO kecil, ini gambarnya akan cenderung lebih cerah ya, lebih cerah, nggak ada noise-nya, nggak ada bintik-bintik. Terus kemudian kalau pakai ISO tinggi, dia akan bintik-bintik. Tapi apa kompensasinya? Kalau pakai ISO yang rendah, otomatis cahaya yang masuk itu cuma sedikit. Sedangkan untuk menggunakan ISO yang
angkanya tinggi 3.200, 6.400, maka cahaya yang masuk itu banyak. Efeknya apa? Shutter speed kita juga akan menjadi tinggi. Kaitannya itu berkaitan, ISO, diafragma, ISO sama shutter speed itu saling berhubungan. Kita ngatur diafragma ya, diafragma kita kecilin ya. Misalnya dari 5,6 kita ubah jadi 1,8 atau 2,8, otomatis nanti berubah shutter speednya juga. Shutter speednya akan semakin cepat karena cahaya yang masuk semakin banyak. Nah, paham ya? Sampai sini bisa diterima ya? Nah, itu jadi setiap kalau ISO kita tinggikan, maka cahayanya semakin banyak yang masuk. Sama dengan diafragma. Diafragma kita sempit, kita lebarkan dengan angka yang kecil tadi, otomatis cahaya yang masuk itu banyak. Gitu. Yang berubah shutter speed. Lanjut Mas. Nah, masuk di teori komposisi yang paling sederhana dulu ya. Nah, ini ada yang paling umum digunakan, itu namanya rule of third. Jadi kita membagi bidang foto itu ya, foto itu menjadi 9 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dibagi sama, titik-titik perpotongan dari 9 bagian itu ini untuk menempatkan objek yang paling penting atau point of interest. Kita tempatkan di situ supaya gambar itu lebih pop up ya. Pakai handphone ini bisa, karena di handphone itu sudah ada garis bantu rule of third ini, paling mudah ini sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini Mas. Nah, ini rule of third. Jadi kita taruh objeknya, ini kan ada petani, taruh di sebagian sepertiga bagian ya, di bawah perpotongan antara garis ini. Nah, itu sama ya dengan ini. Itu rule of third. Lanjut Mas, paling mudah itu. Nah, ada juga namanya golden section atau golden ratio. Ini hampir mirip dengan rule of third, tapi dia fokusnya, maksudnya point of interest kita tempatkan 5% menjorok ke tengah lagi. Ini. Kalau sweet spotnya di rule of third itu kan di sini ya. Kalau golden section atau golden ratio, dia itu 5% menjorok ke tengah. Ini ke sini. Itu contohnya digunakan untuk foto seperti ini. Nah, ini golden ratio. Dia lebih menjorok ke tengah dibandingkan rule of third. Saya biasanya menggunakannya itu saya letakkan di mata untuk foto-foto portrait itu ya. Foto-foto yang full of maksudnya fill the frame itu taruh di mata orangnya. Ini untuk motret orang ya, taruh di matanya, perpotongannya. Untuk golden section saya lebih sering pakai komposisi ini untuk motret apapun, mau landscape, mau foto portrait, apapun saya seringnya pakai komposisi ini karena ini ya supaya apa, foto saya tuh mudah dikenali. Kita itu kalau berkarya itu kalau konsisten mudah dikenali tanpa tahu ini fotonya siapa, itu fotonya Ginanjar. Lanjut. Nah, ini kalau ini golden spiral ini. Ini penjelasannya tuh sebenarnya jelimet ya dia tuh. Jadi bidang foto dibagi persegi panjang ya, dibagi dengan bujur sangkar yang kotak sama. Nah, nanti ada sisanya itu persegi panjang lagi. Ini habis ya. Oh, ini kan bujur sangkar. Nah, ini persegi panjang. Nah, nanti persegi panjangnya kita bagi lagi menjadi bujur sangkar. Nanti kan dapat persegi panjang lagi. Terus dibagi lagi menjadi bujur sangkar. Sisanya persegi panjang. Terus seterusnya
hijau sangkar lagi dan seterusnya. Kalau ditarik garis lengkung jadinya tuh kayak keong. Ini tuh apa ya namanya tuh, Fibonacci. Ini tuh adalah rumus Tuhan, ada di alam. Keong itu bentuknya kayak gini, alam semesta itu apa, di alam semesta itu ada kayak gini tuh, perhitungan kayak gini, skalanya seperti ini. Jadi point of interestnya taruh di sini perpotongannya. Contoh fotonya kayak gini. Nah, ini golden spiral. Bahkan untuk handphone yang sekarang yang sudah canggih itu ada lah, maksudnya itu gak cuma rule of third, tapi bisa diubah menjadi golden spiral, menjadi golden ratio seperti tadi. Jadi kita motret tinggal kalau nggak ada ya pakai Google Play aja lah, cari apa komposisi, itu pasti ada alat bantu seperti itu. Saya pernah kok lihat handphone merek apa itu, oh udah ada semua, ada golden ratio, ada golden spiral, golden neon seperti itu. Lanjut mas. Nah ini paling umum ya, paling umum namanya itu dead center. Orang awam biasanya itu motret ya di tengah. Ini komposisi paling umum sekali ya. Kita menempatkan objeknya itu di tengah-tengah persis. Biasanya apa? Kapan sih kepake dead center itu? Pas kita upload di Instagram. Iya kan? Dia kan bentuknya square, bentuknya kotak. Dia akan lebih pop up kalau objek itu di tengah, akan lebih menonjol kalau objek itu di tengah. Nih kan, gedungnya di tengah. Sama ini apa, untuk foto keluarga itu di tengah, foto orang banyak-banyak di tengah. Dead center itu bagus, nggak ada yang salah dengan komposisi dead center. Dead center itu bisa juga kaitannya nanti dengan simetri, cuma saya masukkan karena teori komposisi itu banyak banget. Jadi kalau saya masukkan itu bisa sampai berjam-jam meneranginya. Hanya beberapa ini komposisi yang sering saya gunakan. Ini dead center, taruh di tengah. Lanjut. Nah ini berikutnya, ini mirip dengan dead center. Namanya center eye dominant. Kita menempatkan mata objek subjek foto ya, itu di tengah-tengah frame. Bagi dua, matanya taruh sini. Ini cocoknya kapan? Untuk foto-foto close up. Foto close up itu cocok. Jadi efek yang ditimbulkan, mata itu kayak ngikuti kita. Mata dari subjek foto itu akan ngikuti kita. Lanjut mas. Nah seperti ini, foto-foto close up. Matanya itu di perpotongan tengah. Saya sering pakai untuk foto-foto potret itu kayak gini. Nah, matanya di tengah. Kalau dibagi dua fotonya. Ini kan nggak perlu jelimet kan, nggak perlu mikir lagi. Kalau pakai handphone udah tinggal praktek. Nggak perlu ribet mikirin exposure dan lain-lain. Sudah dipikirin sama handphonenya. Kamera juga gitu. Saya seringnya itu pakai ya kayak Mas Tino tadi, aperture priority. Saya mau motret fokus di mana? Mau saya bikin tajam keseluruhannya sampai belakang atau tajam sebagian? Saya tinggal mikirnya tinggal itu aja. Selebihnya saya motret pengen berkarya itu ya. Saya pengen menampilkan apa sih? Apa yang akan saya tampilkan? Saya pengen menyajikan seperti apa? Jadi lebih konsen ke situ, tidak fokus di teknis lagi. Kita benar-benar fokus berkarya. Sama pakai handphone itu prinsipnya seperti itu. Gitu ya. Lanjut. Ini komposisi diagonal. Ini kan dari matahari, kemudian ke pulau, ke kapal, ke sini kapal, ke sini. Itu kan garis diagonal. Ini supaya maaf dulu mas. Supaya apa? Ya kita memberikan kesan kedalaman pada gambar dan menambahkan dinamisme. Jadi itu gerakan yang dibuat dengan komposisi diagonal itu ada efek dinamis.
efek gerakan itu seperti itu ya. Ini motretnya di Tobelo zaman tahun 2008 ya, pertama kali saya pegang kamera itu. Lanjut mas. Nah ini fill the frame, jadi kita isi frame-nya ini dengan objek secara penuh, secara close up gitu. Ini frame pada kondisi dimana kita memenuhi foto dengan objek yang kita foto ya, mendekatkan kamera ke objeknya dan mengambil dari sudut tertentu sehingga objek tampak memenuhi frame. Ini namanya fill the frame. Misalnya mau motret mata aja, dekat mata saja, pakai lensa makro gitu. Lanjut mas. Nah ini namanya framing, membingkai objek dalam foto. Nah ini kan bingkai, frame, bingkai, ini bingkai, objeknya ini, objeknya ini, dengan frame. Contohnya ya kayak ini, maaf. Nah ini kita gunakan, ini motret, ini ya apa? Per gedung, point of interestnya gedung ini ada shutter speed lambat, terus kita bingkai dengan kawat-kawat apa jalan itu, penghalang jalannya. Kalau di foto udah jadinya kayak gini. Jadi itu kita fokusnya langsung ke sini. Ini bingkainya semacam figurannya. Foto kalau dipajang pakai figura itu kan lebih menarik kan. Sama, framing itu seperti itu. Lanjut. Contohnya framing, mas. Nah ini hanger aja bisa kok jadi frame. Apapun itu bisa jadi frame. Jendela, pintu. Maksudnya yang muda-muda lah Pak. Bahkan hanger pun itu bisa jadi frame, supaya mata itu langsung melihat orang, oh ini orang ini lagi milih-milih baju. Nah hanger wae iso dienggo framing, masa kowe ra iso. Lanjut. Nah ini leading line ya. Leading line konsep fotografi merujuk pada garis-garis imajiner pada sebuah foto. Ini kalau ini kan contohnya kan kereta api kan, leading line. Dia garisnya ke sana. Sebelum kita melihat foto secara keseluruhan. Ini kereta api. Pasti yang kita lihat itu garisnya dulu. Garis, langsung kita baru lihat fotonya secara keseluruhan. Ini kan gampang kan. Apapun tuh di sekitar kita tuh garis-garis itu banyak sekali. Bisa kita abadikan. Lanjut mas. Nah kayak gini kan, itu jalan, ini kan gedung-gedung, jalannya kan pasti mengarah ke satu titik loh, namanya vanishing point. Nah itu kayak gambar pemandangan SD itu loh ya. Nah itu leading line tuh. Yang ada jalan, gunung, sawah, nah itu leading line. Itu ilmu dasarnya kita udah dari SD udah dapat itu, penggunaan leading line. Lagi mas. Nah kayak gini. Ini leading line-nya jelas ya garis. Kalau ini leading line-nya mana? Ini awan. Awannya itu garis diagonal ke taninya. Ini leading line juga. Seperti itu. Ya, pemanfaatan garis untuk komposisi. Tuh. Lanjut. Nah, selain garis, ada juga bentuk di sekitar kita tuh banyak, shape atau bentuk itu banyak. Misalnya kayak ini kan, bentuknya V atau Y. Itu jadi objek yang menarik juga untuk kita abadikan. Apapun, lengkung, segitiga, lingkaran, segi empat, seterusnya. Itu kalau kita foto itu menjadi objek yang menarik. Lanjut mas. Ini kan kurva, karang di foto. Nah ini kurva. Ini padahal tegalan sawah samping rumah mertua ini.
bisa jadi foto menarik, apapun itu bisa. Kita motret itu nggak perlu ke tempat yang bagus untuk menciptakan foto yang menarik gitu. Asal kita paham teori komposisi ini, sering lihat foto-foto yang dengan komposisi yang menarik, otomatis kita nanti seperti itu, maksudnya akan bisa sendiri gitu. Ya. Tadi banyak banget ya. Tadi kan udah banyak ngasih contoh ya, apalagi rule of third, terus juga ada beberapa komposisi gitu. Nah, banyak saya ngambil foto itu terkait banyak orang. Jadi waktu tak lihat itu kok rasanya kurang gitu, Sebenarnya kalau misalnya memotret banyak orang kan, misalnya dulu itu ada di pameran gitu ya, di pameran, di mall atau di pasar itu hasilnya itu kurang memuaskan gitu loh Mas. Kalau misalnya memotret banyak orang itu sebenarnya komposisi apa sebenarnya yang paling? Nah, nanti bakal terjawab sampai kita tuntaskan dulu. Nanti saya baru kasih pertanyaan sebanyak-banyak mungkin. Mumpung ini biar masnya materi yang saya jelaskan nanti tidak saya sampaikan di awal gitu kan. Ya. Lanjut aja ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Oke. Lanjut Mas. Nah, ini jawabannya nanti di sini Mas. Foto pattern. Nanti saya jelaskan ya. Motret orang banyak itu biar jadi menarik itu gimana? Ini pakai pattern. Pattern adalah elemen grafis yang berulang-ulang tampil dalam frame. Pengulangannya di sini bisa berupa pengulangan garis, bentuk, warna, objek, atau pengulangan mungkin secara teratur maupun secara acak. Kayak ini kan apartemen, jendela apartemen. Kita motret sama ini, patternnya itu sama. Jendela, kan jendela apartemen, jendela, AC, jadinya kayak gini. Foto-foto kayak gini tuh menarik. Ya mungkin kalau menurut Mas nggak menarik, tapi menurut kurator itu menarik Mas. Soalnya foto kayak gitu laku, dan terjual. Jadi kalau menurut guru saya ya, foto yang bagus itu kayak apa sih? Foto yang bagus ya yang laku dijual. Tapi ya nggak semua kayak gitu. Kalau saya foto yang bagus itu foto yang kayak apa? Foto yang bagus itu ya foto yang menggerakkan hati teman-teman semua. Misalnya habis lihat foto ini, oh saya mau bikin foto yang kayak gini. Nah itu foto yang bagus. Bagi saya itu seperti itu, menginspirasi lah. Foto yang bagus itu foto yang menginspirasi, menggerakkan hati. Lanjut. Nah ini foto orang jadi pattern Mas. Ya, pattern ini kan nggak harus teratur, bisa juga acak Mas. Tapi kan polanya tuh terlihat kan, polanya kan kepala semua. Ini foto pattern. Kalau di alam itu biasanya ini apa tanah terpak. Itu kan pattern juga ya, untuk foto pemandangan. Digunakan untuk objek-objek yang berulang, repetisi, objek-objek yang sama. Lanjut. Nah, ini juga ini pattern ini kan, ada pantai. Pasirnya kena ombak, kena angin. Nah ini pattern juga. Ya alam sudah menyediakan di sekitar kita, apapun, gedung, bangunan, jendela. Kalau kita sering melihat jeli, sering melihat foto yang bagus-bagus, yang menarik, itu sudah tertanam di otak kita, foto-foto bagus. Itu cara belajarnya motret itu nanti saya jelaskan supaya foto kita jadi menarik. Lanjut Mas. Nah, yang dari istimewa dari foto pattern itu setelah pola yang sama semua, ada satu objek yang merusak pola itu foto yang paling istimewa dari foto pattern. Tapi saya bikin fotonya ya biasa aja, beda sama orang yang bikin foto pattern kayak gini. Nanti ada tuh, nah, pola yang sama dirusak satu objek yang berbeda. Tuh, pattern. Lanjut Mas. Nah ini refleksi. Nah ini juga gampang. Ini foto Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah, MAJT. Ini kira-kira foto apa ini?
Ya benar. Ini foto lantai, Mas. Kita motretnya di lantainya, ada bayangan orang lewat, ada gedungnya, kita foto jepret. Bukan foto di gedungnya, tapi foto di lantainya. Akan dapat foto seperti ini. Lain. Ini kalau nggak salah saya masukkan di lomba foto di CPP tahun 2010 kayaknya. Enggak amanah saya nggak ikut amanah. 2010 Mas, 2014 saya masukkan foto ini. Juara 2 kalau nggak salah. Mas Tino pokoknya yang panitianya. Lanjut. Nah ini kan kantor pusat Kementerian Keuangan, gedung apa sih namanya ini? Gedung Juanda. Ini apa ini? Foto apa ini? Nah, genangan. Yang kalau kita motret gedungnya langsung kan udah biasa ya. Udah biasa. Ya udah kita motret genangannya. Motret genangan, ada refleksinya, ada bayangannya. Kita foto di situ. Nah, jadi kalau habis hujan itu lihat genangan, ada genangan. Ya udah difoto aja. Siapa tahu dapat foto kayak gini. Ya, misalnya foto di depan gedung ini apa? Kantor pusat di CPP. Habis hujan, fotonya Mas Tino itu. Kenapa lomba juga fotonya kayak gini. Lanjut. Nah ini kan refleksi pantulan air. Pantulan air. Kita bikin refleksinya, bikin apa? Di tengah kan simetri ini, simetris. Ini juga pantulan air, ada pohon, ini mantul. Kalau kayak gini itu ilmunya nanti ilmu di fotografi landscape ya. Mungkin lain kali lah kita bisa sharing untuk yang fotografi landscape lebih lanjut. Lanjut Mas. Nah ini ditambah garam, kita foto sawahnya, ya kan? Ini aslinya objeknya ini ya. Cuma bosan motret langsung orangnya, ya udah kita foto sawahnya aja. Ada refleksinya, refleksi orang lagi apa nambang garam. Kalau nggak salah ini saya motretnya bareng Mas Tino deh waktu dulu ke Juwana sama ke Rembang. Lanjut. Ini berikutnya siluet. Siluet ini akan kita dapat dengan cara menantang cahaya. Jadi sumber cahaya di sana, matahari di sana. Nah, kita tabrak aja kameranya ke sumber cahaya, jadinya objeknya jadi hitam, siluet. Lanjut Mas. Contohnya, nah ini foto dengan intensitas cahaya yang lebih terang di background ini kan sunset. Terus foregroundnya itu dia lebih gelap, jadinya siluet. Foto-foto siluet. Pokoknya kalau lihat sunset, terus ada orang di depan foto jebret pasti jadi kayak gini. Orangnya gelap, belakangnya terang. Itu namanya foto siluet. Lanjut. Sama ini kan. Ini di mana ya? Oh iya, Sambokong. Pernah ada teman saya tuh dikira di Cina. Mas, kamu di Cina ya? Enggak. Sambokong. Lanjut Mas. Oke. Oh. Nah, ini berikutnya kita motret movement ya. Ini kaitannya dengan shutter speed tadi. Shutter speed kalau kita foto pakai shutter speed lambat akan menghasilkan efek gerakan. Dengan menggunakan shutter speed rendah agar foto terlihat dinamis. Ini ada batu, ini ada ombak. Kalau pakai shutter speed rendah, kita pakai shutter speed misalnya 1 detik, 8 detik, 2 detik, hasilnya kayak gini. Ombak yang datang dari sana menggulung, itu jadinya gerakannya itu terlihat efek gerakan. Lanjut. Nah, ini kan. Jadi ini foto leang-leang ya, apa foto pas Imlek gitu kan. Foto naga diputar-putar, kita pakai shutter speed rendah, jadinya kayak gini.
jadinya kayak gini. Jadi kelihatan kalau fotonya tuh gerak gitu, dinamis. Lanjut mas. Nah ini nah ini kan apa, bergerak kan mesin jahitnya, sementara orangnya diem, dia apa dipompa jahit mesin jahitnya kan, itu mesinnya muter ya, jadi kelihatan orangnya diem tapi mesin jahitnya muter, fotonya jadi kelihatan dinamis. Lanjut mas. Nah ini foto di Istiqlal ya, Istiqlal sebelum pandemi 2019 pas ini ya, sholat taraweh. Jadi orang sholat itu pasti kan gerak. Saya tunggu sampai ada satu orang itu diem, dia berdoa, diem aja, yang lain gerakan sholat, pakai shutter speed rendah, jadinya foto kayak gini mas. Yang lain gerak semua, hanya satu orang yang diam. Dan ini saya pakai apa, komposisinya kalau nggak rule of third ya tadi apa, golden section. Nah foto ini pernah pameran di Zambia tahun 2020. Itu yang milih nggak saya loh mas, yang milih itu jurinya, bukan saya. Jadi saya nggak pernah ngeklaim foto saya bagus atau enggak, yang ngeklaim itu orang lain. Lanjut. Ini movement untuk foto panning, pernah kan? Motret orangnya fokus, motornya fokus tapi belakangnya kayak gerakan gitu. Itu untuk pakai shutter speed rendah juga. Kita tekniknya itu teknik panning, motretnya mengikuti objeknya. Jadi fokusnya kita, misalnya orangnya dari sana ya, dari sana sudah kelihatan bawa motor, kita fokuskan dulu, dan fokusnya itu harus fokus yang continuous. AFC kalau di Nikon itu AFC, kalau di Canon itu drive-nya drive apa ya, pakai drive lah. Dari sana kita fokuskan, dia lewat, kita pakai shutter speed yang rendah, misal 1/20, 1/30, 1/10. Lanjut, ikuti sampai di depan kita, baru kita jepret, jadinya gini. Nih orangnya fokus tapi belakangnya ngeblur, goyangnya fokus, ini ada gerakannya itu panning, caranya kayak gitu. Lanjut. Nah ini foto momen. Biasanya kalau orang-orang yang main lomba ya, kayak Mas Safei itu yang di Palopo sering menang lomba, itu ya fotonya foto-foto momen. Dia selain komposisi dia nyari momen juga. Ini momennya di mana? Kita sudah nge-frame ini apa gerbangnya ini. Kita tinggal nunggu ada orang, objek yang lewat di tengah. Dan ini tuh gak mudah. Kadang nunggunya sampai setengah jam baru orang lewat. Sama kayak orang mancing ya. Momen ini sama, orang yang paling sabar itu adalah orang yang motret burung, wildlife, birding. Sama itu, sama kayak orang mancing gitu. Nunggu momennya tuh sabar banget. Saya kalau lihat tuh kadang gemes sendiri. Ya, foto-foto momen. Biasanya yang juara foto, lomba foto itu sudah foto-foto momen biasanya. Yang enggak bakal terulang lagi. Jadi sudah dipersiapkan, misalnya kita nunggu momen apa. Momen itu bisa nunggu, bisa diciptakan juga. Kalau diciptakan itu berarti kan staging kan. Kalau di lomba foto staging asal jurinya nggak tahu ya nggak ada kesempatan. Tapi kalau saya jarang banget motret staging, itu jarang. Mendirect, maksudnya mendirect momen itu jarang. Bagus sih, di direct bagus, dan nggak ada yang salah di jurnalistik pun. Kadang itu momen itu tidak terjadi begitu saja, tapi harus di direct. Misalnya kalian ya motret untuk kegiatan kantor supaya hasilnya bagus, memuaskan, itu kan acak kan, random kan ya. Itu kita bisa boleh mendirect pejabat-pejabat supaya masuk dalam frame yang kita inginkan. Itu nggak masalah mas.
Jadi kita yang menciptakan momen ya, untuk kegiatan-kegiatan di kantor itu kan. Kadang dia duduknya ke arah melawan cahaya kan, kalau di foto kan gelap kan. Terus gantian kita arahkan, oh duduknya mau di sini saja Pak, di sini, supaya kita motret itu mendapatkan hasil yang kita inginkan. Lanjut. Nah ini foto momen. Ini nunggu pagi-pagi, pas mataharinya bagus dari samping, terus kemudian berkabut juga, pagi-pagi masih dingin, ada kabut-kabutnya. Nunggu, yang saya tunggu itu sepeda lewat. Nah itu sudah nunggu momen sepeda lewat sendiri. Dapatnya ini apa? Mobil petani ya, ini mau ke sawah kan, mau panen gitu. Kebetulan dia mau belok ke sini, bukan ke arah saya. Ya udah saya foto, dapatnya kayak gini. Ini nunggu momen juga, supaya dia dapat kayak ini kan, frame light, cahaya di sekitar badannya karena cahayanya masuk sini. Terus kabut-kabutnya itu kan momen juga. Ini juga bakal terjadi lagi gitu. Tuh, makanya kan harus sabar kalau foto momen. Lanjut Mas. Kadang juga untuk mendapatkan foto momen itu harus previsualisasi dulu. Apa itu previsualisasi? Misalnya kita udah dapat komposisinya ya, ini komposisi framing, cuma kan nggak ada yang lewat, nggak ada orangnya, cuma hutan-hutan gitu aja kan. Kalau di foto kan nggak menarik gitu. Ya udah kita tunggu momennya, tunggu momen sampai ada orang naik sepeda. Ini kan petani naik sepeda, foto. Jadi kita sudah membayangkan foto kita itu jadinya kayak apa sebelum kita motret. Itu namanya previsualisasi. Dapatnya kayak gini. Begitu kita komposisikan, ada orang lewat, eksekusi spread, jadi visualisasi. Nah kayak gini. Ini foto ini saya ambil di Sawai. Sawai itu Maluku Tengah, di apa, pantai Ora Beach. Ini momennya cepat banget ini. Ada kapal nelayan mau sandar ke pantai, dan pantainya itu isinya karang-karangnya masih hidup. Itu cepet banget. Saya foto jebret, dapat momen ini hanya beberapa detik. Itu harus jeli dan sigap. Nanti Mas. Nah ini foto ini pernah dimuat di National Geographic Indonesia 2015. Lanjut Mas. Nah ini komposisi berikutnya adalah pemanfaatan depth of field. Tadi ya, depth of field, ruang tajam. Dengan menggunakan diafragma yang lebar, angka kecil, maka akan mendapatkan depth of field yang sempit. Apa itu depth of field yang sempit? Kita fokus di anak ini, yang belakangnya ngeblur, depannya juga ngeblur. Itu menggunakan diafragma yang lebar, angkanya kecil. Kalau ini baru main teknis di ini ya, apa, di kamera. Bahkan di handphone pun, smartphone sekarang juga ada fitur mode foto potret itu ya. Nah, blur-bluran itu bisa kayak gini. Walaupun blurnya tuh dia bukan blur karena lensanya, tapi blur karena algoritma komputer dari handphone itu ya. Minimal bisa lah bikin foto kayak gini pakai handphone. Dan untuk fitur handphone yang lebih pro sekarang, handphone yang sekarang itu kan ada mode pro-nya kan. Itu bisa diatur diafragma, shutter speed, ISO itu bisa. Di HP saya itu ya bisa kok. Handphone yang zaman sekarang, iPhone apapun, apa Xiaomi atau apa sebut merek. Lanjut. Nah, bedanya yang tadi depth sempit, sekarang depth luas, depth of field yang luas. Itu kita motret dengan diafragma yang sempit, f22, f11, f8, f16, ya kan? Itu untuk foto-foto pemandangan saya biasanya menggunakan diafragma sempit, supaya apa, dari sini sampai ke belakang itu tajam semua.
Dan kenapa bisa tajam? Ya karena pakai tripod. Karena tanpa tripod shutter speednya itu pasti rendah dan rawan goyang. Kalau rawan goyang nanti ngeblur, dan motret pemandangan butuh pakai ISO yang rendah. Kalau kita pakai ISO rendah, ISO 100, ISO 64, ISO 50, ISO 200, otomatis shutter speednya itu rendah. Kalau rendah kita jepret, kameranya goyang, jadinya ngeblur lagi. Makanya kalau motret landscape, motret cityscape, lain-lain tadi kan ada yang light trail itu kan, itu jelas pakai tripod wajib. Lanjut, Mas. Nah ini foreground interest. Jadi kita kasih foreground, ini latar depan berupa jembatan. Terus ini latar belakangnya gunung. Terus yang tengah itu midgroundnya itu laut. Tuh kalau motret kayak gini kesannya jadi 3 dimensi. Lebih berdimensi. Foto yang dimensi itu ya kayak gini. Lanjut. Nah ini latar depan, foreground, midground, background. Foreground, midground, background. Itu kelihatan 3 dimensi. Pakai handphone juga bisa kan. Handphone itu udah ada lensa lebar loh ya. Lensa bawaan lebar. Itu bisa dipakai. Motor kayak gini pakai handphone udah bisa, nggak perlu kamera canggih-canggih. Asal mau sabar, maksudnya tahu ilmunya itu bisa bikin foto kayak gini. Lanjut. Nih, foreground itu bisa apa saja, bisa batu berlumut, bisa tanaman liar, bisa padi, bisa apapun ya. Lanjut. Bisa tali tambang, ya. Bisa tanaman hias, bisa sampah itu bisa jadi foreground. Ini kan apa, ban bekas ini di Teluk Ambon. Teluk Ambon itu kumuhnya minta ampun. Ini ada sampah, ya udah saya motret seadanya, motret sampah bisa. Lanjut. Nah, kalau ini ilmu landscape lanjutan ya untuk foto pemandangan. Itu namanya portscape. Ini saya dapat ilmunya dari guru saya. Guru saya itu apa? Ibaratnya itu maestronya landscape di Indonesia, namanya Om Yadi Yasin. Ini ilmunya saya dapat dari beliau. Portscape adalah foto-foto pemandangan dengan format vertikal. Lanjut Mas. Jadi dia itu mengambil fragmen dari ini apa, foto vertikal, landscape horizontal, landscape biasa. Kita ambil potongan adegannya menjadi vertikal. Ini, itu namanya portscape. Jadi biasa kan motret landscape kan ini kan horizontal berdiri, tidur ya. Kalau portscape kameranya formatnya berdiri. Sama pakai handphone kan seringnya kalau di Instagram Live itu kan formatnya ini apa, berdiri yang vertikal. Kalau di feednya kan horizontal. Lanjut. Nah, berikutnya adalah cross compose. Jadi kita menempatkan komposisi di depan sama di belakang itu sifatnya melintang. Menempatkan objeknya. Ini objeknya di bawah sebelah kiri, yang berikutnya di backgroundnya sebelah kanan. Itu namanya cross compose. Ini kan ditarik garis miring itu jadinya cross compose namanya. Lanjut. Sama ini kan. Ini pas saya nyebrang dari Pulau Seram ke Ambon. Ini pakai kapal ferinya saya bikinkan jadiin foreground Pulau Ambon di sebelah kanan atas, kapal ferinya di kiri atas, kiri bawah. Jadinya cross compose. Lanjut. Nah, kayak gini juga bisa untuk foto yang sifatnya landscape. Ini kan objeknya di kanan bawah, mataharinya di kiri atas, jadilah cross compose. Lanjut. Dan untuk foto-foto objek tunggal yang dia itu kuat sebagai point of interest. Misalnya pohon yang tinggi menjulang,
atau tiang listrik, itu bisa jadi foto-foto portrait. Lanjut. Nah ini cara ngambil sudut pengambilan gambar ya, itu ada macam-macam. Yang pertama ada eye level. Eye level itu kita motret sejajar dengan mata yang kita foto. Misalnya orang ya, motret orang kita sejajar dengan orang itu. Motret binatang, ini kucing, matanya di bawah, otomatis kita juga dirosot di bawah. The bird eye view itu dari atas banget. Ini kan, saya motret dari pasar ini ya. Pasar di atas, ini ada penjual, kelihatan di bawahnya. Jadi itu kayak ini apa? Kayak burung yang melihat ke bawah. Itu point of view-nya seperti itu, POV-nya. Point of view-nya dari atas ke bawah. Sama ini kan. Ini ada istri saya lagi make upan di kasur di bawah. Saya motretnya dari atas, dari kan tempat tidur saya itu kan zaman kecil itu tingkat kan. Nah saya naik di kasur atas, saya foto istri saya di bawah. Ini waktu saya di rumah di Pati. Terus ada high angle. High angle itu untuk apabila kita motret sejajar kayak gini tuh berantakan. Misal kalau nggak pengen berantakan, foto dari meja ya. Untuk biasanya itu Instagramer motret makanan ya dari atas supaya nggak berantakan. Itu high angle. Low angle itu kita jongkok, motret dari bawah, dari sini. Itu angle-nya dapatnya kayak gini, lebih dramatis rasis. Kalau kita pengen menonjolkan langit itu low angle. Terus kemudian fork eye angle itu, nah ini motret itu kita sampai 3 arah. Jadi sudut pandangnya itu sudut pandang katak. Kodok lagi di bawah itu ya melihat itu kayak gini, melihat dunia. Nah, ini saya motret itu sampai aspal di bawah, disorai orang lagi pit-pitan. Lanjut mas. Ya. Nah, mas aku nggak punya kamera, gimana dong? Nggak perlu punya kamera. Oh, materi yang saya sampaikan itu aplikatif banget. Pakai handphone pun itu bisa digunakan. Jadi tidak menghalangi ini ya, kreativitas teman-temannya. Tidak menghalangi, tanpa gear pun, tanpa alat pun yang memadai, pakai handphone itu bisa diaplikasikan. Dan handphone itu sekarang udah bagus-bagus kualitas gambarnya daripada kamera yang saya gunakan di tahun 2008. Itu kamera-kamera handphone itu sekarang lebih canggih dibandingkan kamera yang saya pakai itu. Dulu kamera saya itu cuma 6 megapiksel itu pertama kali pakai itu, Nikon D40. Tapi ya alhamdulillah bisa pameran kemana-mana pakai itu, bisa menang lomba berkali-kali juga, dapat uang banyak dari situ juga. Lanjut mas. Nah nggak percaya ya, ini pakai handphone ya. Nah, saya nggak nyebut mereknya. Motret model pun bisa kan, itu belakangnya ngeblur pakai mode portrait kan. Bisa kan, nggak perlu mainan depth of field, terus pakai handphone, terus pakai mode portrait itu ngeblur-ngebluran kayak ngeblur pakai lensa beneran, ya kan. Lanjut. Nah, pakai handphone mas. Ini kan framing, objeknya ini, frame-nya sepeda, low angle, front view. Ya udah kita jongkok-jongkok motret, gak usah malu. Kalau kita malu tuh gak dapat foto apa-apa. Ya fotografer tuh kebanyakan gak punya malu. Kalau mau foto bagus ya, buang rasa malu kalian. Ini kan motret pakai handphone aja bisa kok, framing, momen, bisa. Ini deket-deket aja, ini di Sunter ini. Masjid Ramli Musofa di daerah Sunter, dekat sama tempat tinggal saya. Lanjut. Nah ini motret arsitektur, bisa pakai handphone. Ini detail, ini full the frame, fill the frame. Ini komposisi fill the frame, bisa.
pakai handphone. Lanjut, pakai mode panorama bisa. Ini pakai mode panorama kan kayak gini ya, pakai handphone langsung udah jadi kayak gini kan. Jadi tidak mengurangi semangat berkarya ya. Lanjut. Nah, ini tips membuat foto bagus. Yang pertama, selalu mengambil foto. Apapun objek yang menarik, yang kita anggap menarik, ya udah kita foto aja. Itu motret itu masalah jam terbang. Orang yang sudah motret puluhan tahun tapi nggak pernah motret dibandingkan dengan orang yang motret baru 1 tahun tapi tiap hari motret, hasilnya bisa lebih bagus yang baru motret 1 tahun. Itu masalah jam terbang. Lanjut, always see the picture. Lihatlah foto-foto yang menarik di Instagram, newsfeed Instagram itu kan bagus-bagus kan. Foto-foto landscape, foto-foto model, apapun itu kita cari berdasarkan minat kita di mana. Misal kita mau minat motret ledom ya, motret model ya. Ya udah kita cari gambar-gambar model, fashion gitu kan. Kalau motretnya di cityscape, pemandangan, ya lihat foto-foto yang bagus. Itu akan kita simpan di memori kita, di otak kita. Karena apa, nanti sesudah kita melihat foto-foto yang bagus itu kita simpan di memori. Apabila kita melihat pemandangan yang sama, scene yang sama, kita akan otomatis, oh kita bisa kok membuat foto seperti itu. Itu caranya bikin foto yang menarik kan. Terus tadi perhatikan komposisi ya, yang sudah kalian dapatkan ini bisa menjadi bekal untuk membuat foto yang bagus, foto yang menarik. Perhatikan exposure. Tadi kan kaitannya kita mau bikin foto, apakah exposure-nya mau normal, mau lebih gelap atau lebih terang. Itu tergantung selera kita. Kita yang mengendalikan exposure-nya. Sama kayak tadi yang dijelaskan Mas Tino kan. Kita ngubah brightness gambar bunga tadi kan. Kita seleranya kayak gimana sih? Mau kita bikin gelap, brightness-nya kita geser ke kiri, atau kita bikin terang, brightness-nya ke kanan, atau mau di tengah-tengah. Itu tergantung selera kita, feeling kita. Nah, ubah cara pandang terhadap objek foto. Misalnya gini, foto itu, objek itu kelihatannya bagusnya di foto dari bawah atau dari atas atau dari dari eye level. Nah, itu wah, pokoknya satu objek itu bisa jadi berbeda apabila kita mengubah sudut pandang kita. Jadi ya itulah, ya itu satu objek bisa jadi foto yang banyak dengan merubah angle. Jadi misal kita foto di satu tempat, nyoba eye level, biasa aja, ya udah kita sambil jongkok, oh bagus, atau posisinya lebih tinggi, pakai tripod yang lebih tinggi. Itu saya seringnya kayak gitu. Jadi satu objek itu saya nggak dekem di satu tempat. Kadang geser 5 meter ke kiri, ke kanan, ke belakang. Nah itu saya motret itu pasti kayak gitu. Belajarlah dari fotografer lain. Tuh, kalau mau cepat maju, belajarlah dengan orang lain, punya mentor. Itu progresnya akan lebih cepat. Kuasai peralatan. Ini yang nomor 6 ini kaitannya dengan komunitas Treasury Photo Club. Nah, kalian, kita bisa belajar bersama-sama di komunitas. Sharing apapun, tanya apapun, gak usah malu. Di grup itu pasti kita bantu. Kita di grup TPC itu sering kok, misalnya hunting bareng, saya posting, aku mau hari ini mau hunting di ini JPO Gundul jam segini hari ini. Silakan yang mau gabung bareng. Seperti itu sering saya di TPC itu. Kuasai peralatan tadi ya, walaupun cuma HP, kalau kita sudah menguasai menunya, itu bisa jadi foto yang bagus. Perhatikan horizon dan geometri saat memotret di dalam ruangan, pastikan semuanya lurus. Jangan miring-miring ya. Kadang motret itu horizonnya miring. Terus motret gedung itu kan rawan distorsi kan. Kita kan jongkok sedikit atau
kamera ke bawah sedikit itu langsung jomplang ke samping semua. Makanya saya tuh pakainya tripod itu yang bisa tinggi supaya dia itu sejajar. Kalau motret gedung, motret arsitektur itu wajib lurus supaya gedung-gedung itu tidak miring-miring. Kecuali kita punya lensa yang mahal itu namanya tilt shift, itu bisa lurus walaupun kita dari low angle, itu bisa pakai tilt shift namanya. Tapi mahal, saya gak mampu belinya. Jangan sampai objek bertumpuan. Nah, contoh, misalnya kita motret di belakang kepala objeknya itu ada tanaman, ada pohon, ada ranting, kan kayak kepala itu tumbuh kan. Itu bisa diakali dengan kita mengganti angle-nya ke samping dikit supaya belakangnya itu tidak tumbuh. Lanjut. Nah, ini kita punya komunitas namanya Treasury Photo Club. Bisa gabung, ini ada grup WhatsApp-nya juga. Monggo kalau mau belajar bareng di sana. Harapannya apa? Komunitas ini menjadi komunitas bersama, kita bangun bersama. Siapa tahu nanti kita bisa bareng-bareng kolaborasi bikin pameran di sini karya teman-teman perbendaharaan seluruh Indonesia, ya kan? Ya kan yang namanya foto itu kan kita bisa tahu bagus atau tidaknya kan kalau kita publis ke khalayak umum. Sayang kalau cuma di feed Instagram, sayang kalau cuma di Facebook. Kalau di kita pamerkan misalnya di kantor pusat sini, dilihat orang banyak, atau di kantor pusat Kementerian Keuangan yang lihat banyak, itu kan memotivasi teman-teman semua. Barangkali suatu saat kita bisa bikin buku foto yang isinya dari karya-karya teman-teman perbendaharaan. Itu salah satu fungsi dari komunitas itu seperti itu, untuk sharing ilmu, pengalaman. Nah intinya nggak usah malu-malu, intinya seperti itu. Bertanya aja. Kalau malu di grup, PM aja, PM saya, PM Mas Tino, PM Mas Dika. Nah, ada pertanyaan? Ya silakan. Ya silakan. Ada. Oh iya, ada. Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Direktorat SDPP, masih OJT. Izin bertanya, kalau misalnya dalam Bapak kan pernah menjadi juri, itu tuh yang membuat foto itu menang itu penilaiannya tuh berdasarkan apa sih Pak? Setelah sekian banyak komposisi, terus kan kalau ngambil foto seiringnya berjalan waktu kita pasti bisa ngambil yang jadi lebih baik gitu Pak. Nah itu pembandingnya tuh apa gitu untuk bisa melihat lebih baiknya itu gimana? Oke. Makasih. Oke, saya akan coba menjawab ya. Biasanya kalau menjuri foto, kalau fotonya cetak ya, dan itu banyak banget. Jadi kita melihatnya tuh kita gendel kayak gini, langsung kita shred. Itu foto yang paling menarik ada di situ. Kalau enggak kita jujurkan itu paling menarik. Yang pertama yang kita nilai itu kesesuaian dengan tema. Harus sesuai dengan tema. Foto sebagus apapun, apabila tidak sesuai dengan tema, pasti out. Pasti out. Harus yang pertama sesuai dengan tema. Terus yang kedua, jangan sama dengan foto teman-teman kalian. Otomatis kalau kalian motret, objeknya sama, angle-nya sama, otomatis sudah out. Nggak menarik foto-foto kayak gitu. Ya terus ya itu sih apa, kalau banyak ya langsung di shred, ada yang menarik ya udah itu ambil, kita ambil misalnya dari 100 foto ambil 1, 2, 3 atau 10, nanti kita diskusikan dengan juri yang lainnya. Misalnya fotonya itu banyak dan itu digital, kita lihatnya thumbnail. Jadi foto yang menarik itu bisa dilihat di thumbnailnya. Kalau dari thumbnailnya udah menarik, otomatis mata juri itu udah langsung ambilnya ke situ. Yang lain kelihatan nggak menarik gitu. Dari 100 jadi 10, kita diskusikan, nanti ambil 3. Nah seperti itu, kalau penjurian itu seperti itu Mbak. Ada yang lain? Membandingkan yang tadi itu Mas. Yang apa? Cara kita tahu kita tuh udah lebih bagus dari yang sebelumnya itu gimana?
Perbanyak ikut lomba. Perbanyak ikut lomba. Jadi lomba itu gini, selain kita mengukur foto kita itu sudah layak menang atau tidak, itu soal mentality sih Mbak. Soal mental kita diadu. Kita itu ada mental berjuang enggak sih? Kita mental berlomba enggak sih? Berkompetisi enggak sih? Itu kita ngasah mental kita, mental berkompetisi. Masalah menang tidaknya lomba itu memang memang selera jurinya. Selera juri. Ketahui jurinya itu dia basicnya motret apa sih? Foto-fotonya kayak apa sih? Kecenderungannya itu ya sekitar dia tertarik di foto apa. Itu juri itu kayak gitu. Saya menang lomba itu kayak gitu. Sudah jelas? Makasih Pak. Ya, ada yang lain Mas? Saya Mas Sigit. Ya, silakan. Oke, saya. Dari APK mau nanya, kalau kami ini kan dari APK biasanya disuruh motret itu karena keperluan kantor gitu. Dan itu selera gitu kan. Iya. Selera dari yang nyuruh gitu kan. Iya. Nah itu gimana kita mengkompromikan selera kita dengan selera yang nyuruh moto supaya tidak berat sebelah. Kita maunya begini, sananya mau begitu, tapi kita kerjanya jadi nggak maksimal karena nggak sesuai passion gitu kan. Maksudnya passionnya maksudnya misalnya landscape gitu atau potretnya yang seperti ini, tapi ternyata yang nyuruh moto nggak seperti itu gitu kan. Ada tipsnya nggak supaya lebih enak gitu ngerjainnya? Ini yang pantas menjawab itu adalah Mas Tino sama Mas Dika. Silakan Mas Tino atau Mas Dika. Ini kan yang selalu berkaitan dengan ini ya, para pemimpin-pemimpin di sini maunya kayak gimana. Monggo Mas yang lebih berkompeten untuk menjawab. Enggak, sebenarnya sama aja sama. Gimana ya, saya juga mau jawabnya itu nggak bisa. Karena tiap pimpinan itu punya ini apa namanya bukan pendekatan yang berbeda-beda juga gitu. Misal seperti Pak Marwanto itu, beliau kan apa namanya dirjen kita yang sebelumnya Pak Marwanto punya ketika beliau sudah merasa nyaman, ya sudah itu kita ngomong Pak ini bagus, dia ngomong ini bagus gitu. Tapi beda lagi ketika ganti pimpinan atau pimpinan yang lebih lama lagi gitu. Jadi kita gini, mana ya? Kita tahu selera bapak atau ibu kita atau pimpinan kita itu sampai di mana itu dulu. Yang sering dilihat apa, yang jadi referensi misal filmnya apa, atau kalau beliau suka gambarnya yang klasik atau yang modern atau gimana, itu baru bisa. Beda lagi kalau misal yang difoto direktur SITP Pak Saiful Islam. Ya kalau saya yang motret Pak Saiful Islam nggak usah ini mengarahkan beliau, aku mau gini, gitu aja, udah santai gitu. Jadi tergantung referensi beliau dan kita tahu siapa yang kita foto itu. Itu Mas. Kalau Ibu gimana? Gitu. Tapi kalau kita diskusi terbuka aja sih. Saya sebenarnya pengennya gitu Mas, tapi susah sekali untuk mendapatkan referensi Bapak itu seperti apa. Ya itu tantangan kita sendiri sih. Nggak bisa kita paksakan kita maunya gini ke beliau yang akhirnya apa namanya punya preferensi yang berbeda gitu. Ya kita ngikut sama yang apa namanya klien kita, katakanlah klien kita kan beliau itu gitu. Itu segitu. Kalau mau diteruskan monggo ayo. Lagi IG. Cukup. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agung dari Subdit DSP.
Oke, ini saya mau tanya atau apa ya? Minta diperbaiki. Ini saya punya foto jelek. Mungkin semua orang di KPPN di setiap se-Indonesia mungkin juga pernah mengambil foto ini dan tetap jelek. Minta tolong diperbaiki dong. Foto seperti ini, Mas. Kan pasti diambil nih. Foto keluarga. Bisa nggak mungkin ada masukan nggak angle yang lebih bagus atau itu kan kita selalu mengambil foto seperti itu kan di setiap momen. Oh ini ya. Nah, Iya, bagaimana itu? Mungkin di sini kan kita komunitas ada banyak ide ini. Oke. Ya, kalau foto keluarga foto resmi itu sebenarnya kita ngatur ininya ya, Pak. Ngatur orang-orangnya dulu ini kan. Kita atur orang-orangnya dulu supaya yang pertama tuh rapi, Mas. Orangnya tuh harus rapi. Antara ada yang di depan, terus ada yang di tengah, ada yang di belakang. Kadang itu malah butuh bantuan, maksudnya semacam kursi atau apa supaya yang belakang itu lebih tinggi daripada yang di tengah. Itu kalau motretnya tuh rapi itu kelihatan enak. Yang pertama kelihatan enak. Yang kedua pakai ini komposisi ini yang tadi dead center. Jadi itu simetris. Foto keluarga itu simetris. Ya ini bagus karena ini kan ada ininya ada KPPN-nya itu sebagai point of interest. Nah itu juga dilihat juga menarik juga gitu. Kalau menurut selera saya ya kan, selera orang kan beda-beda. Iya. Tapi intinya kalau bapak-bapak ini ya, bapak-bapak pejabat, ibu-ibu pejabat tuh pasti pengen yang kelihatan rapi. Dibuat simetris ya. Simetris. Center simetris. Iya, center simetris. Nah, misalnya beliaunya pengen yang formal, ya udah formal. Kalau mau bagus, dibikin pakai seragam, Mas. Seragamnya sama. Nah, itu pasti bagus. Jadi janjian, ayo motret bareng hari ini, pas misalnya hari Selasa pakai batik yang samaan. Pakai biru semua, hari Rabu atau hari Senin putih hitam semua. Pakai dasi semua. Kayak gitu, Mas. Itu bukan foto. Itu tips dari saya ya, menurut pengalaman saya seperti itu. Terima kasih, Mas. Nah, ada yang lain atau mau lanjut materi berikutnya karena sudah jam 11. Oh ya, silakan. Ini terkait penjurian ya Mas ya. Jadi tadi sempat sampai bilang ada juga pengaturan pakai RAW ya. Jadi sempat saya baca itu ada di Brazil ya. Jadi dia itu dibatalkan kemenangannya gara-gara terlalu banyak editing gitu. Sebenarnya editing itu seperti apa sih yang normalnya gitu? Kita lihat aturan lombanya seperti apa dulu, Mas. Harus jelas. Biasanya kan lomba itu kan aturannya dari panitia itu jelas kan. Editing sebatas crop, sebatas resize, sebatas dinaikkan exposure-nya, gelap terangnya, sebatas dinaikkan saturasinya. Udah kita lihat itu aja. Menghilangkan benda objek dalam lomba diperbolehkan atau tidak. Ada yang lomba, misalnya salon foto, saya biasanya akan ikut salon foto di tingkat internasional. Itu justru malah kita dibebaskan berkreasi seperti apa. Foto mau diedit kayak apa, namanya aja kan salon itu kan masih dipoles kan. Nah itu boleh, foto kayak salon itu boleh. Ada juga yang fotonya itu lomba foto jurnalistik. Kalau jurnalistik biasanya dia nggak boleh menghilangkan objek dalam foto tersebut. Itu biasanya aturannya seperti itu. Misal ada sampah ya, itu dia jadi point of interest-nya jadi terdistract. Mata kita ke sampah itu, tapi dia dihilangnya pakai close time, itu nggak boleh di lomba jurnalistik. Bahkan fotografer senior seperti ini siapa tuh Mas? Yang kena kasus gara-gara fotonya diedit itu. Yang ini yang untuk gunung di Jakarta. Oh bukan itu. Jadi Steve McCurry itu kan fotografernya National Geographic. Pernah lihat foto yang ini Mas
wanita di cover majalah National Geographic yang matanya tajam itu, Afghanistan Girl. Nah, yang jadi cover itu ya itu beliau, Stephen Curry itu yang motret. Tapi beliau pernah kesandung kasus gara-gara dia ngedit foto-foto jurnalistiknya. Harusnya ada orangnya, ada 3, dihilangi 2 jadi 1. Itu pernah kasus kayak gitu. Jadi mengurangi kredibilitas fotografernya. Jadi kalau mau lomba foto, lihat dulu aturannya. Sebatas apa fotonya. Kadang gini, diminta lagi foto aslinya. Kalau sudah penjurian ditetapkan sebagai pemenang, nanti diminta foto high res-nya, baik yang sudah diedit maupun yang belum. Nah gitu. Untuk penjurian biasanya seperti itu. Sudah terjawab? Oke. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, masih ada sesi selanjutnya, Mas Dika mau melanjutkan mengenai materi ini apa workflow dari memotret itu seperti apa ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya pada teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.